warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Marsha Woksnokotimah. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep dasar dalam fisika, yaitu gerak lurus, di mana kita akan melihat bagaimana gerak lurus terjadi. Nah, mengenal jenis-jenisnya seperti GLBB dan GLB, serta memahami contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui ilustrasi dan animasi. Ayo kita mulai. Liburan kemarin, Edward pulang ke kampungnya. Edward sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyenangkan. Nah, tetapi dapat dilihat lintasannya yang berliku-liku, jadi kita harus hati-hati. Di mana jalan yang berliku-liku ini kecepatan kita bertambah, begitu juga kecepatannya juga akan berubah. Dan kondisi ini mengalami percepatan, yang dimana ini disebut gerak lurus berubah beraturan. Nah, lain halnya ketika mobil yang maju di jalan yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan percepatan, yang dimana ini disebut gerak lurus beraturan. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tadi sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan, yaitu GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, ada pun jarak, di mana panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Selanjutnya ada perpindahan, di mana perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km, sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km, karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km, sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besarannya, perpindahan kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selanjutnya yaitu jenis gerak lurus, di mana gerak lurus terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Pada GLB, benda bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Artinya, tidak ada perubahan kecepatan sehingga percepatannya 0 atau A sama dengan 0. GLB umumnya terjadi pada gerak horizontal atau mendatar, seperti mobil yang melaju stabil di jalan tol yang lurus, atau kereta listrik yang bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, jenis yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di sini, benda mengalami percepatan yang tetap, baik dipercepat maupun diperlambat. GLBB dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal. Contohnya, pada horizontal, mobil yang mulai bergerak dari diam atau direm hingga berhenti. Pada contoh vertikal, benda jatuh bebas atau dilempar ke atas. Nah, pada horizontal, jika benda dipercepat, nilai percepatannya positif, sedangkan jika diperlambat, percepatannya negatif, yang juga disebut perlambatan. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh nyata yang pertama, yaitu mobil melintas di jalan tol lurus tanpa macet, yaitu GLB. Dan contoh yang kedua yaitu apel jatuh dari pohon. Ini adalah contoh GLBB vertikal yang dipercepat. Apel jatuh karena tarikan gravitasi bumi dengan percepatan tetap sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatannya semakin besar saat mendekati tanah. Contoh selanjutnya adalah pesawat lepas landas. Ini adalah GLBB horizontal yang dipercepat, di mana pesawat mulai dari diam kemudian bergerak makin cepat di landasan hingga mencapai kecepatan lepas landas. Lalu ada juga berkendara di jalan menurun. Ini bisa termasuk GLBB atau GLB, bergantung kondisinya. Jika kendaraan meluncur dengan kecepatan tetap tanpa gas atau rem, itu adalah GLB. Tapi jika kecepatannya bertambah karena gravitasi, maka itu GLBB yang dipercepat. Berikut ini rumus dan aplikasi. Mari kita mulai dengan rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Rumus dasarnya sangat sederhana, yaitu
F sama dengan S per T, di mana F itu adalah kecepatan dalam meter per sekon, dan S adalah perpindahan atau jarak tempuh dalam meter. Lalu T adalah waktu dalam sekon. Nah, rumus ini menggambarkan bahwa dalam GLB, kecepatan benda tetap, sehingga kita bisa menghitung salah satu variabel jika dua variabel lainnya diketahui. Oke, selanjutnya, berbeda dengan GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB memiliki 3 persamaan utama yang saling terkait. Yang pertama yaitu ada Ft sama dengan F0 tambah At. Ini adalah rumus untuk menghitung kecepatan akhir setelah waktu tertentu. Ft adalah kecepatan akhir, F0 kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Dan adapun rumus yang kedua yaitu S sama dengan F0T tambah 1/2 AT kuadrat, di mana rumus ini digunakan untuk mencari jarak tempuh. Perhatikan suku 1/2 AT kuadrat ini, yang dimana muncul karena adanya percepatan. Lalu rumus yang ketiga yaitu ada Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat tambah 2AS. Persamaan ini menghubungkan kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan, dan jarak tanpa melibatkan waktu secara langsung. Nah, dari ketiga rumus ini adalah alat penting untuk menganalisis gerak benda yang mengalami percepatan tetap, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam soal fisika. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan tentang gerak lurus membantu kalian memahami konsep posisi, kecepatan, dan percepatan dengan lebih jelas. Nah, jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian jika masih ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.